Shalom, salam sade, salam merah lagi, salam lesu, salam weekend ya. Ya, saya lihat komen pada ngeluh semua, banyak lihat dia drop ya. Ya seperti kemarin memang di candlenya kelihatan, saya bilang kayaknya harus mau breakout lagi, tapi ke bawah atau ke atas kelihatan mencondong ke bawah, mungkin masih bisa ke 64 saya bilang kan, kalau wasnya ke 62. Semalam ya sempet drop dia ke bawah ke 65-an ya, dan altcoin tergenjot lagi, tergerus ya kan. Ini posisi kalau dilihat tadi dailynya nutup di 66 ya, nutup di 66 dailynya. Market cap juga drop lagi. Market cap ini saya buat video di 2 triliun 41 billion, drop lagi 0,7,5%, 0,7, nggak sampai 1% ya. Volume di 72 billion, dominance 54,2 sama kayak kemarin, makanya nggak bersahabat ya. Ini saya buat video Fear and Greed posisi di 53 netral, BTC di 66.308 dolar, ETH di 3.508 dolar, BNB 605 dolar, Solana 144 ya. Toncoin yang lawan arus saja ya, udah di 8 dolar dia Toncoin. Lainnya banyak altcoin terdiskon ya. Pada terdiskon ini. Ya sabarlah, untuk kondisi begini no choice. Jadi kuncinya cuma sabar aja dulu, lihat kondisi gitu ya. Ini kalau dilihat hari ini Sabtu, ya kan, Sabtu. Besok Minggu biasanya kalau volume drop, mungkin market cap bisa agak drop lagi ya. Ini possible-nya masih bisa juga ya, itu saya bilang mungkin bisa aja masih ke 64 apa besok, atau ada yang memang setel mau dikasih hijau, who knows, nutup candle, mana tahu Idul Adha dikasih hijau ya kan. Karena kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu Idul Adha yang lagi-lagi merah, terus di Idul Adha dikasih hijau juga, seingat saya kalau nggak salah saya ya. Ya siapa tahu sih ya. Memang secara kalau lihat ini candlenya possible sekali, dan volumenya ya kan, kondisinya ini kayaknya masih downtrend gitu, ditambah news berita kemarin buangan-buangan, ternyata liquid banyak buang barang, bank-bank di Eropa, bank-bank Eropa juga udah sakit semua, jadi jual-jual aset juga mereka. Jadi ada yang hold BTC, ETH juga lepas barang dulu, mereka lagi kering, butuh duit, lagi kering cash mereka ya, cari cash mereka, jadi lepas barang. Itu juga yang buat semalam sempet drop ke 65 something ya. Ya mudah-mudahan udah habis buangannya, who knows ya. Ya kita lihatlah, sabarlah. Kondisi begini seperti biasa, intinya sabar ya kan. Gua nge-market lagi nggak mau, semalam gua di gold, aduh 2 kali kena tendang ya. Minggu lalu makan tebel banyak ini kan, minggu ini akhirnya ditutup weekend 2 kali ketendang, tapi masih cuan kok di yang minggu lalu, cuannya masih ada lebih. Jadi masih santai, kena tendang ya gitulah, kadang market anomali. Padahal perkiraan saya udah benar, kalau lihat dia punya event ya, ini dolar agak menguat, saya bilang menguat, makanya saya ambil posisi gold sell. Ternyata
dolar menguat yang efek ya BTC-nya yang lemah, goldnya malah anomali, goldnya malah naik. Ini precious metal ya, LM itu naik, perak juga naik gitu ya. Kadang gitu anomali dia, saat anomali ya susah kita perkirakan gitu kan, kadang market ada gitu. Terus ada yang bilang kok katanya dolar melemah, ya dolar kalau dihitung ya melemah di compare ini. Terus rupiah karena rupiah lemah bukan karena dolarnya ini agak sedikit menguat lah, 104 kemarin, ini dia 105. Nah 105 ini dibanding 2 tahun lalu, walaupun waktu corona itu rupiah lebih menguat ya. Waktu itu dolar berapa tuh saya lupa, dolar menguat pun rupiah lebih menguat gitu saat itu ya. Jadi ya sekarang ini bukan karena rupiahnya melemah juga ya. Banyaklah beberapa kayak Jepang ini ya, harusnya kalau di compare misalnya 2 tahun lalu di mana posisi dolar 104 105, saat itu yen lebih tinggi nilainya. Nah sekarang dolar melemah juga dia yennya melemah gitu kan, nggak ini ya, performan dari mata uang negara masing-masing gitu ya. Jadi itu masalahnya ya. Kita buat santai lah dengan market yang lagi nggak mau ya, nggak usah dipaksakan, cari hiburan lain ya kan. Yang suka bola nonton Euro, semalam Euro Brazil bantai Scotland 5-1 ya kan. Ya gitulah, cari hiburan lain dulu, jangan terlalu difokus, jangan stres gitu, cari kegiatan lain ya kan. Sambil lihat lah nanti ini nutup candlenya di mana. Memang masih mencondong sih agak ke downtrend sih ya. Ini walaupun dia 66, sekarang saya buat video ini tadi daily nutup 66 ya, itu masih aja positif, apalagi ini weekend Sabtu gitu. Besok Jumat mereka yang trading out market ya akan agak ke bawah lagi. Cuma kalau semalam buangan itu ya, itu kalau beritanya itu buangan bank-bank Euro banyak buang-buang barang karena mereka butuh duit, mereka kekeringan kasnya ya, kering cash, jadi mereka jualan dulu, butuh duit cash putar gitu. Dan ya itu komplain juga mereka dengan bunga yang tinggi gitu selama ini, dengan bunga yang tinggi yang buat mereka kecekek juga bank-bank gitu ya. Berbagai hal lah masalah yang ini ya kan. Juga pertemuan G7 itu agak memanas juga, yang ditakuti memanas perang NATO sama Rusia kan. Jadi market lagi nggak positif gitu, lagi nggak positif seperti biasa ya. Kitanya sabar ya kan, nggak ada cara lain ya. Sangkut ya, rata-rata semua pasti kondisi gitu ada sangkut lah ya kan. Kita serok dia turun lagi ya. Tambah muatan dia drop, ya udah tunggu dulu. Kalau lihat dia downtrend gitu kan, ini masih possible bisa down, jangan dipaksakan, tunggu dia lagi, lihat ya. Kalau yang masih ada dana mau DCA gitu, tapi nggak ada dana, ya udah tunggu aja, tunggu pembalikan arah ya. Ini kalau lihat kondisi begini ditarik-tarik itu mungkin nanti benar-benar dia kasih hijaukan yang menjelang mendekati ini. Kalau kita lihat dari clue si Genset di Kongres ditanya aja, dia clue-nya dia mau proof itu, dia tarik panjang itu, rupanya mereka dia delay itu ya menunggu mendekati pemilu untuk raup suara, nanti baru di proof, market dihijaukan ya. Di situ saatnya mudah-mudahan kita harap itu market dihijaukan balik semua gitu. Apalagi kalau ETH induk emaknya altcoin kan, jadi agak ini ya. Tapi ya
lihat sih saran saya nggak ini, cuma perhitungannya gini, saya jujur saya bilang, saya pas lihat berita kemarin ya, berita kemarin Ethereum ada ini, saya ada yang swing kemarin itu agak sangkut minus, ya nggak banyak, ada yang 17% minusnya, ada yang 20 something, itu saya switch, saya lepas, saya switch ke koin Ethereum gitu ya, dengan harapan nanti kalau dia ini di proof bisa agak ngelonjak ke atas, nah di situ baru saya TP balik gitu. Dengan kondisi perform altcoin yang kelihatan tergerus gitu ya kan, ya jadi saya mending yang pasti saya lihat performnya itu BTC, ETH, BNB yang agak ini gitu belakangan ini kan. Koin-koin AI juga udah mulai tergerus gitu, nggak terlalu gimana, jadi ya saya lihat momentumnya mungkin tadi September kayak kalau di proof di situ ya kan, atau agak telat Oktober, karena kalau dia ngomong si Gary Gensler ini kan antara summer atau sampai di end of summer katanya, di antara itu. Jadi yang ajukan juga proposal kita lihat yang itu ada di bulan 8, bulan 9, bulan 10 ya. Nah antara di 3 bulan itu yang mana? Apakah yang mendekati pemilunya kan bulan 11, apakah dia duluan ini untuk cari suara? Kayaknya di September yang pas gitu. Kalau di Oktober dia approve, agak telat nggak untuk raup suara? Kan kita hitung-hitung juga gitu kan. Mungkin di September gitu. Ya. Nah kalau udah begitu ya sabarlah sekarang bulan 6 ya kan. Tapi ya nggak tahu juga, kadang market ada berita apa, ada good news ya kan. Apakah nanti di Juli, biasanya Juli juga sering hijau ya, dengan biasa Mei, June. Kalau Mei, June agak redup, tiba-tiba summernya Juli bagus juga. Dengan ya tergantung mereka lah, kalau mereka yang olah market nanti kalau mereka mau hijaukan, hijau lagi ya kan, dibuat bangun lagi news yang bagus ya kan. Tapi at least ya hitung-hitung dengan ini ETH mau di proof, mending yang saya lihat yang enggak ini, udah saya switch ke ini ETH sama ya L2 agak sedikit yang ngedrop. ETHV boleh ya, atau INS Ethereum names itu ya, INS ya boleh lah, yang gitu-gitu kayaknya ya, coba aja. Koin L2 banyak sekali memang, tapi L2 yang mana nanti mau dimainkan gitu kan, kita pikir gitu. Jadi saya lebih pasti ya udah saya ke Ether aja, saya switch balik ke Ethereum dulu gitu ya kan. Yang agak minus altcoin kemarin biarin dia ini dulu gitu. Itu sih saya punya langkah masing-masing lah. Anda pikirkan masing-masing, jangan harus ikut saya juga, karena nanti kalau saya salah perhitungan, Anda jangan ini pula marah-marah. Kalau saya salah perhitungan, ya udah saya punya resiko, saya punya hitung-hitungan sendiri juga, langkah-langkah saya sendiri gitu, gimana ininya ya kan. Jadi kalau saya harap jangan main ikut, cuma saya berikan satu gambaran buat saya punya pandangan, lihat dengan kondisi begini yang altcoin itu BTC naik, dia nggak mau ikut naik, cuma beberapa meme coin yang lagi hype, yang pokoknya yang hype aja, di yang lain tergerus begitu drop deh. Jadi kelihatan mending kita ambil yang pasti, yang memang mau dimainkan, yang ETF spotnya dulu gitu. Ya, jadi begitu sih yang saya sampaikan di weekend ini. Santai, nggak usah terlalu dipusingin, dari market selalu gitu, ada up and down ya kan. Yang penting kalau yang udah cuan, yang kita serok barang dari market, posisi saya masih jujur walaupun begini masih bullish. Koin-koin yang saya serok waktu di bearish time itu udah profitnya lumayan ya, waktu 73.000 lebih lumayan ya. Di situ saya kan udah buat video juga, saya TP ya kan, saya udah jelas-jelas ya TP, karena market akan ini semua udah strategi, maka saya
nggak pusing gitu. Drop gitu ya paling yang swing-swing agak minus ya tinggal kita arrange, tapi overall dalam kita punya ini investasi dari bearish itu semua masih posisi bullish gitu, masih cuan lumayan gitu. Memang nggak seperti yang harap mau sekian kali lipat gitu, belum kesampaian, nggak sampai ya udah ada bisa cuan 100%, 200% masih bagus sekali gitu, ya kan? Jadi begitu sih, makanya saya santai, nggak bawa stres, nggak pusingin. Ya lihat aja, nunggu ini pakai ilmu sadis lagi. Kaos holding me lagi di mesin cuci, belum aku cuci, ya kan? Jadi pakai ilmu sadis dulu, oke? Di weekend ini begitu aja, mudah-mudahan lah hari ini tanggal 15, besok Minggu 16, Senin Lebaran Idul Adha ya. Mana tahu habis tutup market weekly candle, ada yang mau sorong, ngepam, who knows, kita nggak pernah tahu kan, sering kan kejadian begitu, oke? Jadi selalu harapan itu harus dijaga, hope itu selalu harus ada. Kalau nggak ada hope ya, mending yang nggak usah masuk ke market gitu, ya kan? Itu sih, salam sehat dari Tokyo buat semuanya. Enjoy di hari weekend. Lagi market nggak mau ya, luangkan waktu buat keluarga atau cari hiburan yang kita suka, oke? Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.